Halo, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tim sudah sampai di tempat penginapan. Kita nginapnya itu di Peninsula. Tadi mohon maaf tadi di pelabuhan karena situasi dan kondisi kita pada saat merapat tidak sempat ngambil dokumentasi. Jadi kita langsung ke tempat penginapan, kita nginap di Peninsula. Barang-barang kita sudah ada di masing-masing kamar dan itu para kru yang akan melaksanakan pengabdian. Ke kecamatan yang ada di sini, saya tiga kecamatan itu ke desa karena ketua kemarin kan sedikit. Habis makan siang semua ketemu jalan-jalan belum atau iya waktu tidak ketua. Lalu ketemu rencana besok atau perdalam setelah Sabantan ini ketemu minta waktu ketemu dengan kampus, besok atau perdalam lagi dengan langsung turun lapangan untuk yang pihak kecamatan yang sini. Hari Minggu atau rencana ke Mangoli Tengah. Lalu terkait dengan katoran punya sosialisasi ini karena juga katoran menghindari untuk pertemuan langsung tatap muka, padahal itu kan harus bikin pertemuan paling tidak itu ya sekitar 20, tapi memang waktu juga saya bisa jadi katoran ada sedikit berubah atau punya strategi sosialisasi atau iya angkat dulu sebenarnya. Dokter, ketua tim, teman-teman semua, Pak Acang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kampus akan perkenalkan dulu ini dari mana. Nah, itulah kami tim peneliti dari Universitas Batimura. Ada kajian terkait dengan adaptasi kesehatan berbasis lokal menuju keadaan baru di Kabupaten Kepulauan Sulawesi, bersama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sulawesi dengan Universitas Batimura. Nah, punya tim sendiri ini terdiri dari dua dokter, satu kesehatan lingkungan dengan tim peneliti dari Universitas Batimura, Pak Spesialisan Natal, kebetulan punya. Lalu yang satu dokter Lina, spesialis paru, kebetulan belum bisa hadir karena persiapan melahirkan. Itu yang ini Pak Dr. Stanley Fernandes, yang ini kandidat Dr. Muhammad Faisal dengan saya sendiri meteorologis. Kecamatan Sulawesi sendiri yang terpapar atau terkonfirmasi begitu COVID. Iya, ada. Untuk kemarin untuk reaktif kemarin ada berapa orang yang baru pulang dari Makassar. Berapa orang Pak? Sekitar 7 orang itu reaktif. Dia reaktif ada sekitar 3 orang yang diambil swabnya kemarin. Itu organik di sini kan saudara atau kan masih yang anestesi itu PNS ini. PNS Radiologi itu dikontrak ya. PNS di Bekasi, Pensiun, ini orang terima kasih balik ke kampung. Dikontrak di sini mengatur di sini. Dia senior. Dokter bedah. Dokter bedah PNS di sini. PNS. Cuma dia lagi yang konsultan bedah di Bestri. Di saat ini yang aktif Presiden Bunda Itu makanya tadi Pak Sekda sudah menawarkan. Iya, jadi itu nanti kalau hubungan antar lembaga, kelembagaan itu pas jalan begitu saja. Bupati dengan menyelesaikan
bisa tetap direktur sudah jadi. Iya, nanti kalau di 4 itu nanti hitungnya itu pengabdian. Jadi Pak Dokter punya kegiatan 1 bulan, 1 minggu khusus untuk pengabdian tuh. Jadi Kalau dapat. dia sudah tersalah ya. Iya, nanti dapat bayarnya dapat pun lagi. Yang bayarnya pengabdian. Poin dan poin itu. Iya PK. Yang poin saja. Jadi itu langsung berapa PK ya? Berapa yang PK itu mesin kita kan 40 PK 60 PK. Iya Pak Dokter sekarang ini Dokter berapa? bukan dokter. Umum tadi berapa? Umum berapa? Kurang lebih 11 saja Pak Dokter ya. Dokter yang dokter puskesmas termasuk. Kalau itu kamu lebih dari itu lah kalau misalnya. Iya. Kalau rawat banyak lebih dari itu gimana? Kalau perawat Pak Dokter, iya nanti kalau ini katanya apa? Kemarin bukan mantan kadis yang lama. Kalau di Tambora. Iya. Di sini kan? Tadi ketemu di iya yang kan sarana prasarana fasilitas untuk misalnya di Itu ada jadi kalau rumah sakit tadi itu tadi punya ruang biasa. Maka ada ruang satu ruangan lagi yang lagi di dorong rehabilitas sehat untuk kedepannya itu jadi ruang. Satu ruang itu 8 bed ya Pak? Satu ruang 8 bed. Jadi satu bed satu ruang 1 bed. Ada yang Ya. ya akan kebetulan di sini saya lihat saya tapi unsur-unsur labnya itu Iya bisa. kalau insentif yang besar ini maaf ya kalau keluar dulu informasi insentif yang termasuk besar itu juga Jadi daya tarik lah. iya insentif yang termasuk besar itu juga di Bulu Selatan dong. Iya. Bulu Selatan itu semua fasilitas dokter itu ada semua rumah mobil apa semua insentif itu kalau saya salah Pak Bupati itu yang lakukan pada 40 tuh bersaing dengan SPT. Itu yang termasuk tinggi itu di Bulu Selatan makanya itu ada komen dari kepala-kepala daerah tapi toh juga dokter iya Lucunya bapak itu. Itu dulu waktu dia itu terus ada pas lagi kosong ya. Saya lagi sekolah kan ada tawaran ke teman yang lain. Ada cewek itu mau kemarin. Itu gimana? Kemarin ada karena ada mungkin itu kadang fasilitas punya kayak gitu yang menjadi salah satu daya tarik. jadi Pak Bupati mantap sebenarnya di Bulu Selatan kurang apa ya bersih-bersih itu kurang itu sekitar 60-an tuh karena Tukang wisata. iya lanjut fisioterapi Orang punya ada dia tenaga penata. Satu orang Dua orang sebenarnya. Cuma satu dia tugas tuh di sama ini karena dia PSTR juga. PSTR mati itu tugas di kardiologi ada penata radiologi juga. Tapi orang di sini masih ya kalau radiologi kontrak kayaknya satu yang radiografer yang satu yang itu kurang lebih 3 ya 2 radiografer 1 spesialis.
tenangnya. Dengan TKP dengan apa ini? Kemudian kesadaran masyarakat untuk maksudnya ketika dia didiagnosa dengan suspek atau curiga COVID ini, itu ada di unsur peralatannya itu sangat luar biasa. Pasien maksudnya sebelum Ini selama masa pandemi pasien berkurang sekali, orang takut ke rumah sakit. Takutnya kalau jadi lari ke praktek. Kenapa sih ke rumah sakit? Anggaran itu sudah jalan semua. Iya. Jadi misalnya ada kebutuhan yang mendesak kayak gini, mau taruh antisipasi dari itu para pemda sangat penting. Jadi pada saat itu langsung misalnya ada alokasi anggaran untuk pemerintahan APD, ada dinas instansi terkait yang kemudian anggaran misalnya pada penanggulangan bencana. Itu dia memang benar-benar anggarannya itu ada khusus kayak kegiatan bencana alam. Itu mereka bersyukur. Awal-awal itu bersyukur anggaran itu untuk tetap masuk pada daerah ini itu yang lumayan membantu. kalau sekarang pasien suspek COVID masuk atau sudah jadi masih terus nanti kalau sudah ruang isolasi Isolasi di sini tuh di mana, Pak? Rumah sakit. Rumah sakit. Jadi pertama pada saat apa dibikin untuk isolasi karantina di kabupaten dulu tuh di SMP. Jadi SMP Negeri 1 sana itu orang sulap. Yes, dibangun. Disulap jadi ruang isolasi. Kemudian di ruang bupati, kantor bupati baru. Di situ jadi ruang karantina. Bupati itu. Iya. Iya. Belakang itu. Iya. Semua gedung, semua ruangan di SMP 1 dipakai apa? Tidak semua. Sudah ruangan sih. Berapa ruangan? Sudah ruangan. Tidak semua ruangan dipakai. Sekitar 50 ruangan, 50%. 50% ruangan itu maksudnya dari total. Persoalan menjemput orang di diagnosa COVID ini kan luar biasa nih, orang bakal aja orang dari foto. Iya, betul. Iya. Belakang rame-rame. Image itu ya tadi kembangkan image itu. Sama kayak gitu. Sama ya. Secepatnya Pas sama dokter kan itu maksimal juga. Iya, sama kayak kata gitu lagi konten siap semua. Karena cukup banyak tuh lagi tahu situasi mereka gimana. Setiap hari ini tuh dibangun di hari Senin. hari Minggu besok ini lagi 2 satu di Sulawesi Barat, satu timnya lagi di Sulawesi Tengah dan Timur. Sehat selalu. Nanti kita ada ketemu itu Pak Dokter. Kita kemarin ada. Protokol kesehatan ini kan tidak jalan, tetapi selama pandemi ini ibu-ibu terus balita yang datang itu pengantar semuanya pakai masker. Terus sebelum kegiatan cuci tangan, itu kami laksanakan. Tapi kegiatan itu kami jalan terus karena memang itu kan kegiatan memang kegiatan rutin puskesmas. Harus Nah, puskesmas. terus kami juga berpikir ketika puskesmas kasih stop 1 atau 2 bulan, bukan apa-apa kita kasihan juga dengan balitanya orang. Iya. Hanya kami tetap laksanakan. Protokol jalan. Iya. Tapi tetap protokol Iya. jalan. Protokol jalan. Terus kegiatan ini kan maksudnya kan ada dia punya sedikit dana yaitu dana birokrat. Tetapi dana itu kan bisa triwulan. Tapi kadang-kadang 6 bulan tetap sebelum kecil ataupun sesudah tetap kami laksanakan kegiatan. Cuman kalau kegiatan-kegiatan lain yang bukan kegiatan rutin, kadang-kadang sesuai dengan ini dari dinas.
maksudnya kayak kalau prokes memang dia sejalan dengan KIA terus. Kurang lebih ada 12 tuh Pak. Yang pertama itu kan pelaksanaan posyandu dan pembinaan KBR, penyuluhan kesehatan dan penyuluhan kesehatan dalam gedung, penyuluhan kesehatan di luar gedung, terus penyuluhan kesehatan kelompok, penyuluhan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan anak sekolah, penyuluhan program perilaku bersih dan sehat, program advokasi kesehatan dan prioritas promosi kesehatan tentang narkoba itu toh. Terus promosi kesehatan tentang kepesertaan Jamkesmas, lalu pembinaan dana sehat. Itu yang kegiatan yang promos yang berapa tadi 12 atau berapa? Iya. Yang kemarin sebelum pandemi ini memang semua jalan, tetapi ketika pandemi ini kan sebagian sekolah kan libur. Di situ barangkali untuk promos ini waktu 1 tahun terakhir ini memang untuk sekolah itu kemarin cuma dalam 1 tahun itu sekali saja Bu. Iya. Itu di sekolah, tetapi untuk di masyarakat umum misalnya di tempat sosial itu. Terus ada lagi kemarin untuk pandemi ini kan kami melakukan penyuluhan keliling begitu dengan dokter dan teman-teman di kecamatan, di desa-desa itu iya, Pak? Di desa-desa. Terkait dengan COVID sendiri, apakah adakah di kecamatan Nomori itu muatan-muatan lokal yang memang selama ini masyarakat sering gunakan atau itu merupakan bagian dari cara masyarakat untuk hidup sehat misalnya, adakah? Maksudnya sehingga itu bisa dipakai terkait dengan adaptasi bangsa gitu. Kami khususnya di wilayah kecamatan Mulutuna itu selama pandemi dan sebelum pandemi itu kami masyarakat itu biasa-biasa saja ya, tidak ada maksudnya karena selama 1 tahun pandemi ini di Mangoli yang reaktif itu lumayan banyak, tetapi yang positif baru satu. Positif satu itu pun dokter puskesmas yang positif. Positif. Ini ada saya bawa dia punya maksudnya data. Iya, kalau datanya ini banyak yang positif 1 orang dokter ya pasiennya. Tapi alhamdulillah sekarang sehat nih. Tapi yang pada Dia dapatnya dari mana gitu maksudnya? Kemarin kan barangkali Dia dokter di sana pokoknya. Dokter siapa tuh Pak? Nanda. Iya, dia dari Bengkulu. Ya, saya perlu lihat ya, penting tahu jumlah saja. Iya. Oh, mungkin dia pas datang dari sana bawa kali ya Pak? Ada indikasi? Dong di sini, dia di sini kan dari tahun berapa kemarin. Cuman kebetulan dia kan kalau hari Sabtu dia kan istrinya di dokter lagi di puskesmas Kohea. Dia kan sering ke sana dan sini, baru biasa kan berjalan-jalan begitu. Oh iya. Nah, cuman herannya saya kan ini barang ini kan ada yang tidak ada gejala sama sekali, dokter itu tidak ada gejala. Cuman khas satu positif dokter tanpa gejala gitu ya. Iya, tanpa gejala. Jadi kan sekarang kan suka si istilahnya itu suspek dan teridentifikasi. Reaktif dari rapid saja. Yang itu dia memang dia swab. Oh, dia swab. Iya, saya. Ini kita punya Pak Ketua, Pak Dokter spesialis bedah, Pak Iksan. Ini betul kan? Siap. Kalau untuk fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID dan non-COVID di Mangoli Tengah gimana? Untuk Untuk vaskes untuk puskesmas penanggulangan COVID. Iya, puskesmas skala di kecamatan. Iya. Kalau kita perjalanan agak salah Pak Dokter. Memang kami di kecamatan kan di puskesmas kami kan rawat jalan. Iya. Cuman kebetulan kemarin saya sama dokter itu ambil kebijakan untuk rawat inap untuk pasien-pasien yang gawat darurat. Dan maksudnya kami juga pikir bahwa
ketiga pasien di situ parah. Kalau keobatan turun sekali saja, kita itu turun ke tempat ini, tempat apa, karantina. Sana karantina di mana? Di Desa Mongoli, tapi sekarang susah jalan lagi. Maksudnya untuk pelayanan kesehatan khusus di Pulau Mongoli, bagaimana kan COVID juga kan belum ada titik terangnya juga kapan berakhir. Menurut bagaimana Pak? Kalau menurut saya di khususnya di Indonesia Mongoli, kalau bisa itu kalau ketemu bisa minta sih, itu ketemu mau minta permintaan pegawai. Pegawai untuk menunggu itu sangat masih Sebenarnya pas bahwa itu kan sampai Pak, kali maka sekarang saya sendiri terus teman 1, 5 yang salah. Ya rawat. Bidan Bidan PNS juga sedikit sekali, tinggal 3 orang gitu. Tapi itu bukan di tempatnya maksudnya di dalam puskesmas semua. Cuman kadang-kadang karena puskesmas ikut kosong, nanti rumah ketemu tapi dalam puskesmas. Kita lepas tertarik karena yang ada di puskesmas. Kemarin ada cuma ada masalah intern sedikit yang tidak mau dia implementasi. Jadi ada 4 orang udah, 4 orang. Perawat yang PNS 5 orang. Ini sudah bisa. Ambulans ada speed. Mas ada cuma kecil yang sing ada. itu mesti kalau itu Ambulans juga ban apa? DPK. Ambulans laut itu ada tuh. Ambulans laut ada tuh. Sementara sing ada. selamat malam. Ya, sebelumnya kita perkenalkan dulu siapa yang kita, tujuannya apa kemarin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini dari tim peneliti Universitas Patimura. Karena Universitas Patimura ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan kajian adaptasi kesehatan berbasis lokal menuju tatanan baru di Kabupaten Kepulauan Sula ini, maka kita harus Susah apalagi dengan berita-berita terbaru, entah itu hoax atau malah kasusnya terkhusus di Indonesia itu kan makin meningkat 1 bulan terakhir, sehingga untuk daerah Jawa itu juga sudah mulai melakukan sehingga mau tidak mau kita sebagai masyarakat mau tidak mau dipaksa bahwa harus beraktivitas di dalam kondisi COVID ini di mana-mana. Jadi kita dari bupati itu mencoba untuk bagaimana kita tidak terlalu takut dengan COVID, tapi kita juga tidak euforia sampai menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Ya mungkin untuk masyarakat awam sebagian besar, saya pun sebagai dokter itu kadang berpikir ini COVID beneran ada atau tidak, maksudnya dengan apalagi kemudian muncul vaksin, ya memang masih ada perdebatan pada semua. Tapi pada akhirnya kita harus mengambil keputusan bahwa benar tidaknya itu urusan belakang, yang pasti bahwa ada yang belum terbukti, kita anggap bahwa dia benar. Nah, olehnya itu maka mau tidak mau kita dipaksa untuk harus menerima kenyataan bahwa COVID itu mungkin kalau mau bilang hilang mungkin sudah tidak mungkin, dia sudah ada, sehingga harus ada upaya dari kita, khusus masyarakat, untuk bisa bagaimana hidup dalam kondisi COVID, menerima pendidikan yang layak, kemudian ekonomi jalan dengan baik, tapi tidak mengesampingkan kesehatan, sehingga
mungkin kita ini kan berupaya untuk bagaimana melakukan kebiasaan baru, adaptasi baru dengan nuansa nuansa lokal apa istilahnya? Kearifan lokal. Berbasis lokal. Jadi ada obat-obatan tradisional misalkan dari Kepulauan Sula yang bisa dipakai untuk bagaimana meningkatkan imunitas tubuh. Karena sampai sekarang kan kita masih menganggap bahwa COVID berkaitan dengan imunitas. Kemudian mau tidak mau, walaupun masyarakat memang sulit untuk menggunakan masker, tertib menggunakan masker, memang kita harus kembali menyampaikan. Mungkin kekurangan, minta maaf buat dari pemerintah, kemudian gugus tugas karena atau Satgas sekarang karena memang keputusan dari atas kadang berubah-ubah, sehingga masyarakat yang awalnya itu apa istilahnya karena proses penanganannya juga agak inilah maksudnya banyak prosedurnya mungkin ya, sehingga kan sekarang sudah mulai menganggap tidak ada seperti itu. Kita mungkin kita buat kajian untuk adaptasi baru ini dengan ada basis lokal dari Kepulauan Sula sendiri. Mungkin butuh masukan terutama dari dari keamanan, kepolisian atau TNI yang terlibat langsung, karena memang pakai masker, cuci tangan itu memang harus dijalankan. Jujur saja tadi saya hampir tidak sholat Jumat di sini, tapi ya mau tidak mau saya ke depan sholat Jumat. Lumayan sholat Jumatnya walaupun sebagian besar tidak pakai masker, tapi ada jarak. Ya memang kalau teori sih, kalaupun tidak pakai masker minimal kita tidak kontak lebih dari 15 menit, kemudian ruangannya terbuka, insya Allah aman. Kan kita tetap ya yang paling aman pakai masker, jangan lama-lama, sehingga model-model itu ya mungkin nanti kalaupun dari kita butuh baca masukan dari keamanan atau dari orangnya, kemudian apa-apa obat-obatan atau apa yang berbasis lokal yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk ke depan. Intinya itu yang mau saya sampaikan bahwa kita harus terpaksa. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan terpaksa hari ini bisa-bisa akan jadi kebiasaan karena terpaksa, kemudian lupa bahwa itu pernah terpaksa. Setiap hari akhirnya bangun sebelum berangkat, cuci tangan, ambil masker. Orang dulu tidak pernah sikat gigi juga, sekarang sudah biasa. Anak-anak kita tuh kalau tidak sikat gigi, anak saya tuh bangun pagi-pagi langsung harus sikat gigi sudah terbiasa. Dulu orang tua saya yakin pada saat pertama kali diperkenalkan itu sikat gigi, itu sudah ngomel karena ini model apa orang dulu cuma pakai kayu gosok-gosok. Jadi itu mungkin ya kita sebagai orang yang peduli dengan kondisi bisa punya banyak masukan mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kepercayaan orang terhadap virus ini ada, sudah nampak. Ketika kita mencoba untuk melakukan edukasi, kemudian mencoba untuk bagaimana mereka juga sempat melihat karena ada yang live ketika kita jemput pasien yang terkonfirmasi positif. Itu kan ketakutan sudah muncul. Di situ ada muncul keyakinan bahwa virus benar-benar ada. Tapi lagi-lagi saya sepakat kayak pada bilang tadi, regulasi di tingkat pusat ini sering berubah di waktu fase di pusat sudah terlalu jalan. Kita sini kalau mencoba menyesuaikan, belum lagi selesai, pusat sudah ada perubahan regulasi. Misalnya contoh dari pedoman penanganan versi 4 ke versi 5 ya. Orang yang kemudian awalnya kalau selama belum ada hasil tetap kami karantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim kajian adaptasi baru berbasis lokal di Kabupaten Sula telah sampai di salah satu titik fokus kegiatan kami, yaitu di Kecamatan Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Wainegah. Ini kita sudah sampai di
Puskesmas Waiboga. Kita akan melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kajian di esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apoteknya jadi ya, berfungsi ya? Jadi. Kalau di sini karena keterbatasan ruangan, makanya apotek dia langsung gabung kembali dengan gudang. Gudang obat ya? Permisi, boleh? Permisi. Ada di puskesmas. Ya. Ini ruangan apa? TBS ya. Ini sebagai Tengah. iya sebagai Ini ruang untuk Ini baru di agensi kan karena pengadaan USG, makanya di sini USG. orang SG. Tapi biasanya ini untuk poli gigi ya? Iya, jadi poli gigi karena dokter gigi tidak ada, terus perawat gigi juga tidak ada, makanya kemarin untuk alat dental itu diambil ke puskesmas anak-anak. Jadi dialihfungsikan ruangan jadi USG. Dia belum ganti. Dari sana sekarang. iya. Ini ambil gambar seolah-olah ada. Ini soalnya habis ini pasiennya sudah sakit. Ini ruang gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari Kecamatan Sulawesi Timur, tepatnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Baleha. Nah, ini kondisi Pusat Kesehatan Masyarakat Baleha dengan kondisi seperti ini, karena sudah datang juga sudah lewat jam kantor, makanya puskesmasnya ini tertutup. Nah, ini dengan posisi puskesmas seperti ini, itu berarti desa-desa layanannya itu cukup jauh juga. Ini kalau dihitung rata-rata bisa 300 meter desa terdekat, dan terjauh itu juga bisa sampai 1 kilometer lebih untuk menjangkau puskesmas ini. Nah, untuk menjangkau ini tidak ada sarana transportasi umum, sehingga masyarakat kalau ke sini menggunakan motor, layanan motor atau ojek. Ini yang memang cukup berat juga untuk masyarakat. Baik, dengan demikian beginilah kondisi puskesmas di Kecamatan Sulawesi Timur. Saya melaporkan dari Baleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya berada di Desa Nahi, dan setelah Desa Nahi kita menuju ke Desa Tabau yang ada di ujung sana. Itu kurang lebih perjalanan setengah jam sampai 1 jam dari Desa Nahi, dengan medan yang cukup menantang, tapi kita tetap semangat untuk sampai di Tabau. Semangat!
Itu Bapak-bapak, terima kasih. Foto mesin bagus, ban saya mendukung. Ban kurang cakar. Bapak-bapak, terima kasih. Dah Mama, Deh. Dah bapak-bapak, ibu-ibu, mau sepatah dua patah lagi? Ada pesan dan kesan? Ya, kita baru selesai dibantu oleh warga setempat karena mobil kami terendam lumpur yang sangat dahsyat. Jadi kita berterima kasih kepada masyarakat, salut untuk masyarakat Desa Ponda karena solidaritasnya mantap. Sementara perjalanan ke Kabau, di sini mereka kegiatan sekolah seperti biasa karena tidak ada sinyal, jadi tidak bisa daring. Dan kami berinisiatif untuk mengantar mereka karena perjalanan mereka kurang lebih 3-4 kilo untuk mendapat sekolah. Jadi anda-anda yang di kota bersyukur bisa bersekolah, harus semangat. Kita telah tiba di kawasan pantai Kecamatan Sulawesi Barat dan puskesmas kesehatan relatif yang masyarakat aktivitas ada. Itu akan melanjutkan nanti kita sosialisasi adaptasi menuju normal. Coba dah. Halo. Saya hormati staf Puskesmas Kabau yang sempat hadir berada ini, dan saya hormati saya bilang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dengan Bapak-bapak dan Ibu Dinas Provinsi
guna melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan adaptasi kesehatan berbasis kebal menuju tatanan baru. Pula serta salam kita aturkan diri Nabi besar Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW beserta sahabat dan keluarganya yang telah memperjuangkan di Islam untuk universal sehingga sampai sekarang kita masih mengusahakan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati dan tanyakan, saya sebagai pimpinan Masjid Kabau sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu jalan yang sedikit. Ini kan termasuk kejadian luar biasa. Akhirnya kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana semua masyarakat kita harus welcome, menerima bahwa COVID itu sudah berada di antara kita. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kecamatan Sulawesi Barat dari sekian banyak penduduknya hanya satu. Walaupun saya pun takutkan bahwa satu itu yang sempat jadi dia termasuk orang yang beruntung sudah diperiksa. Di satu sisi mungkin sial karena menjadi momok pada saat itu, sehingga mungkin berpengaruh secara sosial bagi keluarganya. Nah, untuk itu maka belajar dari kondisi yang telah kita lewati, kami dari Universitas Patimura bekerja sama untuk mencoba bagaimana membuat suatu tatanan, jadi semacam rekomendasi untuk tatanan baru, pelaksanaan adaptasi baru. Jadi kita harus menyadari dan menganggap bahwa COVID ini sudah merupakan bagian dari kita dan kita tidak bisa untuk tidak menganggap enteng, tidak juga takut secara berlebihan. Jadi kan untuk berjemur 15 menit, jadi acuan terbaru dari dinas Kementerian Kesehatan, gugus satuan tugas itu per 1 Januari atau 6 Januari saya lupa tanggalnya, itu memang kan sudah ada bahwa untuk misalnya ada berkumpul atau tadi saya sekolah, apakah sekolah seperti biasa, lalu kegiatan-kegiatan promosi kesehatan misalnya ada grup Liddes, Pustu, apakah itu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, ataukah dibandingkan dengan sebelum corona dan sesudah corona ini apakah ada terjadi pergeseran pelayanan kesehatan begitu. Mungkin sebelum corona masyarakat bisa melakukan pelayanan atau puskesmas bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat itu misalnya dari pagi sampai jam 10 atau jam 11, jumlah yang datang untuk berobat di puskesmas atau pustu atau polides itu ada indikasi itu. Lalu apakah pada pandemi ini dia berkurang atau tetap seperti biasa Pak Kamus? Sosialisasi Universitas Patimura langsung saja terikat dengan setelah kejadian luar biasa masa pandemi sampai saat ini kami di Kabupaten Sulawesi Barat itu langkah yang pertama kami bekerjasama dengan seluruh masyarakat dan desa, kepala desa, posyandu dan mungkin seluruh masyarakat di tingkat bawah. Langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama kami sosialisasi. Kemudian dari setiap desa kami bentuk kerjasama dengan kepala desa untuk tim relawan. Dan di mana tim relawan itu sama-sama memberikan pemahaman terkait dengan virus corona. Terus yang langkah yang berikut kami mengajak masyarakat untuk bagaimana hidup bersih dan sehat dan sesuai dengan kondisi kami di wilayah Kabupaten Sulawesi Barat itu sebagian besar masyarakat dengan kehidupan petani dan nelayan, sehingga lebih kami tunjukkan untuk dengan konsumsi
banyak sayur-sayuran, kebetulan di wilayah kami banyak sayur-sayur yang mengandung vitamin C dan lain sebagainya, seperti daun kelor dan lain-lain. Sehingga anjuran itu kami mengajak masyarakat dan lagi pula karena di sini kebiasaan masyarakat karena petani dan nelayan, sehingga seperti Bapak sampaikan tadi, itu waktu jam 8 jam 9 itu masyarakat sudah aktivitas, ada yang ke kebun, ada yang ke laut, sehingga kalau mau lihat dari sisi sinar matahari itu masyarakat lebih cenderung melihat sinar matahari pagi. Sehingga kalau untuk tingkat di sekolah-sekolah kami juga memberikan sosialisasi pemahaman terkait dengan protokol kesehatan yang mana cuci tangan dan lain sebagainya. Dan untuk sekolah sampai saat ini itu sudah dibagi. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 itu masuk sekolahnya pagi, dan kelas 4 dan kelas 5, 6 itu masuknya siang. Sehingga dengan langkah-langkah itu bisa mengurangi atau bisa menghindari kerumunan di sekolah. Dan itu sampai saat ini sudah dijalani. Jadi itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin nanti selanjutnya oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang perlu dilakukan juga di desa, di kecamatan ini, khusus di masyarakat desa, bahwa memberikan edukasi untuk pemahaman kepada masyarakat bahwa kalaupun ada keluarga yang satu di orang yang tidak terpapar, berarti itu bukan merupakan satu fenomena sosial yang harus dipandang bahwa ini memang tidak. Tapi memang ada bagaimana kita berharap dengan COVID yang penting protokol jalan, lalu memberikan edukasi bahwa masyarakat bahwa ini bukan hoax. Terus ada kejadian yang perlakuan yang tidak baik terhadap kesatuan. Ini menjadi tanggung jawab. Bagaimana harus seluruh beraktivitas baik makan ataupun kegiatan yang lain sering di mana masker yang dipakai itu harus tetap dilaksanakan, karena sebelum COVID itu sebelum COVID itu mereka puskesmas itu memang berjalan seperti biasa, mungkin seperti kayak di tempat lain. Nah, setelah ada COVID, kita memang dari puskesmas sudah melaksanakan protokol kesehatan. Itu untuk pada saat awal masih boomnya COVID itu, mereka masih gempa-gempanya dan masyarakat masih sangat takut gitu. Nah, cuman masyarakat di sini, walaupun saya bukan orang komunitas di sini, tapi kan kami sudah bertugas kurang lebih setahun lebih di sini. Jadi kami sudah melihat kebiasaan dan budaya masyarakat di sini, khususnya di Kabau, karena kami di kampung Kabau. Itu ketika kami memberikan pemahaman edukasi, itu mereka mengatakan iya, gitu. Tapi yang kita tahu lah, karena masyarakat kan tidak boleh salahkan. Ini pasti kita tidak punya tenaga kesehatan pasti. Jadi hal-hal langkah-langkah yang sudah menjadi kewajiban orang kesehatan itu kami sudah laksanakan. Edukasi, memberikan pengetahuan, dari di masjid atau mungkin di tempat posyandu, terus mungkin mereka datang periksa kesehatan, kita biasa melakukan edukasi seperti itu. Cuma kalau berjalannya waktu dan masyarakat kayaknya sudah mulai COVID ini, tapi sekarang apa? Sekarang apa? Karena di kota-kota di Jawa saja mereka sekarang itu masih sangat terlihat masih sangat waspada. Tapi kami khususnya di situ itu mereka sudah mulai longgar seperti itu, sudah longgar untuk masyarakat saya sudah longgar. Tapi edukasi tetap kita masih jalan. Sebenarnya kita masih jalan, tapi ya itulah. Kalau kita sampai edukasi berapa banyak pun, tapi kalau memang dari kebiasaan masyarakatnya memang yang dari dulu-dulu itu membaca orang tua, menyatakan anaknya, bahkan anak-anaknya kan tidak hanya di sekolah saja. Persalinan ya dia, terus kalau persalinan dia punya sistemnya sendiri untuk penanganannya, yang COVID itu dari APD semua dari chamber sekitar. Sedangkan kita nggak punya sama sekali untuk chamber
apalah itu yang dikhususkan untuk proses persalinan. Nah itu pertama. Untuk APD-nya sendiri sebenarnya awal-awal persalinan, awal-awal kasus untuk kasus persalinan, awal-awal kasus corona, kasus persalinan ini kita pakai APD yang seadanya, yang satu but nggak ada, menspun yang biasa, masker yang biasa, yang memang untuk datang dari dinas kan agak lama. Jadi itu yang membuat kita gimana nih. Jadi apalagi kalau penanganan pertama kan harusnya ada rapid untuk ibu bersalin gitu. Sedangkan rapid kita juga dulu terbatas kayak gitu. Jadi setelah permintaan mungkin lebih ke petugasnya dulu yang dirapid baru pasiennya. Nah mungkin kesini rapidnya kan udah mulai banyak. Jadi kita sama bagian lab setiap ibu hamil yang posyandu kita minta untuk dirapid sama Bapak Anto, apalagi yang udah trimester 3 mau persalinan. Itu penanganan kita yang pertama. Nah penanganan yang lebih ininya lagi yang kita masih belum dapat jawabannya atau belum ketemu itu bagaimana proses persalinan yang aman buat ibu sama kita. Karena kan APD oke, kita masih bisa pakai APD, tapi kalau yang APD kita nggak lengkap dan terbatas itu yang jadi masalah di kami. Kayak gitu sejauh ini di persalinan aja, kalau di kehamilan itu masih bisa diatasi. Tapi intinya yang di persalinan ini yang persalinan kan punya persyaratan tersendiri untuk prosesnya kan, mulai dari APD-nya, mulai dari ibunya, dan semuanya itu yang sangat-sangat minim bagi kami di kebidanan. Terima kasih, Bidang. Tapi maaf ya, maksudnya selama melakukan anggaplah proses persalinan normal, setelah dilakukan begitu itu rata-rata terlepas mau melahirkan sudah ada pembukaan misalkan ada, kemudian datang di rapid dari laboratorium, kemudian reaktif. Untuk dari puskesmas sendiri maksudnya yang dilakukan apa kira-kira? Ini kan tidak pernah terjadi. Anggaplah ini ada reaktif dengan jalan seperti itu kan, kalau misalkan dia anak kedua, ketiga, kemudian pembukaan 45 kan kayaknya bisa keluar di jalan langsung. Jadi seandainya kita kan tidak pernah berharap ada pasien positif. Yang kita punya kan cuma rapid antibody, berarti kita kan cuma bisa mendeteksi dia reaktif non reaktif. Kira-kira kalau didapatkan seperti itu sudah ada protap dari puskesmas atau mungkin dari dinas kesehatan kabupaten sudah punya protap untuk penanganannya bagaimana? Ya. Jadi kalau ketika kami dari puskesmas temukan kasus tadi, kami komunikasi dengan tim COVID dan dari dinas kesehatan, sehingga mungkin dari sana yang menangkap untuk turun ke sini. Mungkin pertemuan pertama dan dirujukan mungkin dari SUB atau SPH. Jadi kalau memang hal itu terjadi, alhamdulillah sampai saat ini kan belum terjadi seperti itu. Tapi kalau memang terjadi itu berarti nanti yang akan kami kombinasi kemudian ke sini. Ingat, patuhi protokol kesehatan COVID-19. Jaga jarak aman saat beraktivitas. Menggunakan masker. Mari saloi mua-mua, tajaga dia virus corona.